Nah, yang dinamakan jumlah mufidah, teman-teman bisa artikan atau bisa teman-teman tulis, yaitu susunan kalimat yang memberikan makna yang sempurna. Saya ulangi, susunan kalimat yang memberikan makna yang sempurna. Kita masuk al-amsilatu, yang artinya beberapa contoh. Di sini ada 6 contoh, kita artikan terlebih dahulu. Al-bustanu jamilun, artinya kebun itu indah. Nomor 2, asyamsu toliatun, matahari itu terbit. Nomor 3, sama aliyun wardatan, Ali itu mencium bunga. Nomor 4, otofa Muhammadun zahrotan, Muhammad itu memetik bunga mawar. Nomor 5, yaisus samaku fil ma'i, hidup ikan, seekor ikan di dalam air. Nomor 6, yaksurun nakhiru fi misro, banyak pohon kurma di negeri Mesir. An-nakhilu itu artinya pohon kurma. Nah, kita masuk ke pembahasan. Al-bahsu yang artinya pembahasan. Ida ta'amalna tarkibal awwala wajadnahu yatarakkabu min kalimataini ihdahuma al-bustanu wasaniyatu jamilun. Faida akhadna kalimatal ula wahdaha wahia al-bustanu la nafham illa ma'nan mufradan la yakfi litakhattubi. Yang artinya, apabila kita merenungkan atau memikirkan, yaitu berangan-angan pada susunan kalimat pertama, maka kita akan menemukan atau mendapatkan kalimat itu tersusun dari dua kalimat. Salah satu keduanya itu ada kalimat al-bustan, yang kedua itu kalimat jamilun. Nah, kalimat al-bustan, yang kedua kalimat jamilun. Faida akhadna kalimat al-ula wahdaha wahya al-bustan, seandainya kita mengambil kalimat kalimat al-bustan, kita ambil la nafham illa ma'nan mufradan la yakfi litakhattubi. Kita tidak akan paham kecuali memiliki makna tunggal tersendiri. Kalimat bustan itu tidak cukup untuk dibicarakan. Maksudnya begini, misalnya saya ucapkan kalimat al-bustan yang artinya kebun. Pasti teman-teman kan akan bertanya, kenapa? Ada apa dengan kebun? Apakah kebun itu besar ataukah kebun itu kecil? Ataukah kebun itu kebakaran? Atau kebun itu indah? Nah, itu makna mufrad, yaitu maknanya tunggal, ini tidak cukup untuk dibicarakan. Yang artinya kalau saya bilang al-bustan, teman-teman masih bertanya. Lanjut, wa kadzalika al-halu idza akhadna kalimata saniyata wahdaha wa hiya jamilun. Nah, sama juga demikian keadaannya apabila kita mengambil kalimat yang kedua, yaitu kalimat jamilun. Nah, misalnya kalimat jamilun ini kita pakai, kita ambil yang artinya indah. Teman-teman kan bingung akan bertanya, emang apa yang indah? Begitu kan. Itu makna yang tunggal, makna yang tersendiri begitu maksudnya. Walakinna idza damamna ihdal kalimataini ilal ukhra ala nahwil ladzi fi tarkibi wa qulna al bustanu jamilun fahimna maknan kamilan wastafadna faidatan tamatan wa hiya tisaful bustani bil jamali. Dan akan tetapi apabila kita mengumpulkan salah satu dua kalimat, maksudnya itu menggabungkan pada kalimat yang lain pada contoh yang di atas, yaitu contoh yang tersusun. Seumpama yang kita bilang, al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Maka kita paham makna yang sempurna dan juga kita mengambil faedah yang sempurna. Nah, itu maksudnya bustan itu disifati dengan keindahan. Misalnya kita mengucapkan al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Kita paham apa yang dimaksud kebun. Ternyata kebun itu indah. Berbeda dengan tadi kita cuma mengucapkan al-bustan saja. Pasti teman-teman akan bertanya, emang kebun itu kenapa? Berbeda kalau saya mengucapkan al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Teman-teman akan paham. Begitu juga sama, contoh nomor 2, asyamsu toliatun, matahari itu terbit. Nah, teman-teman akan paham ternyata matahari itu telah muncul. Nah, demikian. Walidzalika yusamma hadza tarkibu jumlatan mufidatan. Nah, oleh karena itu inilah dinamakan susunan jumlah mufidah. Nah, itu memberikan paham bahwasanya yang dimaksud kebun itu indah, yang dimaksud dengan matahari itu terbit. Nah, ini namanya jumlah mufidah, memberikan makna yang sempurna. Wa kullu wahidatin minal kalimataini tu'addu juz'an min hadhil jumlati wa hakadha yuqalu fil amsilatil baqiyati. Yang artinya dan setiap masing-masing dari dua kalimat itu dihitung bagian dari jumlah ini. Dan begitu juga pada contoh yang lain. Contoh yang lain juga sama, ini namanya jumlah mufidah, ada nomor 4, ada nomor 5, ada nomor 6, itu namanya jumlah mufidah. Wa bihadza naru anal kalimata wahdaha la takfi fi takhattubi wa annahu
labudda min kalimataini fa aksara hatta yastafidal insanu faidatan tamatan. Yang artinya, dan dengan ini kita bisa melihat bahwasanya kalimat itu sendiri tidak bisa diucapkan, tidak bisa kita praktekkan untuk dibicarakan. Bahwasanya dia harus dua kalimat, yaitu tersusun dari dua kalimat atau lebih, yaitu bisa 3 sampai ke atas, sehingga orang-orang itu mengambil, maksudnya sehingga orang-orang itu bisa mengambil faidah yang sempurna. Nih teman-teman harus ingat ya, ini harus perlu digarisbawahi sehingga orang-orang itu bisa mengambil makna yang sempurna. Nah, kita bisa lihat di sini ada nomor 3, contoh nomor 3 sama nih kalimat pertama Aliun, kalimat kedua Wardatan, kalimat ketiga. Di sini artinya Ali itu mencium bunga, Ali itu mencium bunga. Di sini ada 3 kalimat. Nah, tersusun dari 3 kalimat. Seandainya kalau aku mengucapkan 2 kalimat aja sama Aliun, Aliun itu mencium, pasti teman-teman akan bertanya, emangnya Ali mencium apa? Nah, ditambah kalimat Wardatan. Sehingga kalimat sama alin wardatan ini namanya jumlah mufidah, memberikan faidah sempurna. Teman-teman akan paham, ternyata Ali itu mencium bunga. Demikian juga sama di nomor 4 contohnya kotofa Muhammadun war zaharatan. Muhammad itu memetik bunga mawar. Ada ini 3 kalimat, 1 kotofa, 2 Muhammadun, 3 zaharatan. Kita bisa lihat lagi contoh nomor 5, yaitu samaku fil ma'i, yaitu 1, asamaku 2, fi 3, 4 al-ma'u. Di sini tersusun dari 4 kalimat. Seandainya saya mengucapkan 3 kalimat saja, yaitu samaku fi, ikan itu hidup di, pasti itu tidak memberikan faidatan tamatan, itu faidah yang sempurna. Karena karenanya teman-teman akan bertanya, emang apa? Emang ikan itu hidup di mana? Nah, ketika saya mengucapkan fil ma'i, yaitu ikan itu hidup di dalam air, maka itu faidatan tamatan, makna yang sempurna. Nomor 6 juga sama. Nah ya, yaksurudu 1, anakhidu 2, fi 3, misro 4. Tersusun dari 4 kalimat. Wa amma nahu qum ijlis takallam mimma dhahiruhu annahu kalimatun wahidatun kafiyatun fit takhattubi falaysa fil haqiqati bikalimatin wahidatin. Yang artinya, adapun contoh kalimat kum dan ijlis yang artinya berdirilah, ijlis duduklah, takalam berbicaralah, itu adalah termasuk perkara yang sudah jelas bahwasanya kalimat itu satu kalimat, maksudnya susunannya hanya ada satu kalimat. Itu cukup kafiyatun, yaitu cukup fita khatufi untuk dibicarakan, untuk diungkapkan. Berdirilah misalnya. Lanjut, falaisa fil haqiqati bi kalimatin wahidatin. Maka sebenarnya kalimat kum dan ijlis, kalimat takalam itu sebenarnya tidak tersusun dari satu kalimat. Wa innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimataini ihdahuma malfudhon wa hiya qum masalan wal ukhra ghairu malfudhatin wa hiya anta allati yafhamuha sami'u minal kalami wa in lam yuntaq biha. Artinya, dan hanya saja sesungguhnya dia itu adalah jumlah yang tersusun dari dua kalimat. Ternyata kalimat kum dan kalimat ijlis itu tersusun dari beberapa kalimat, yaitu dua kalimat. Salah satunya diucapkan, yaitu kum. Nah, kalimat kum ini diucapkan. Sedangkan yang lain itu tidak diucapkan, yaitu anta. Nah, kalimat anta ini tidak diucapkan. Yang dimana si sami, yaitu pendengar, dia paham dari pembicaraan tersebut, yaitu meskipun tidak diucapkan kalimat antanya. Meskipun kalimat anta ini tidak diucapkan. Tidak diucapkan. Sedangkan kalimat ini diucapkan. Nah, sebenarnya kalimat kum ini tersusun dari dua kalimat. Yang pertama kum, yang kedua anta. Akan tetapi kum ini diucapkan, sedangkan anta ini tidak diucapkan. Ini dua kalimat. Apakah ini termasuk jumlah mufidah? Iya, ini termasuk jumlah faidah. Jumlah yang memberikan kepahaman. Kita masuk al-qawaidu, yaitu beberapa kaidah. Ini kesimpulannya. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusama jumlatan mufidatan wa yusama idon kalaman. Artinya, susunan yang memberikan makna sempurna dinamakan jumlah mufidah dan juga bisa dinamakan kalam. Nah, bisa dinamakan jumlah mufidah atau bisa dinamakan kalam. Kalau ada susunan kalimat yang memberikan makna sempurna sehingga si saminya itu paham apa yang dikatakan orang temannya, maka ini dinamakan jumlah mufidah dan juga bisa dinamakan kalam. Yang kedua, al jumlatul mufidatu qad tatarakabu min kalimataini
wa qad tatarakabu min aksar wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Yang artinya jumlah mufidah itu terkadang tersusun dari 2 kalimat seperti yang tadi, al-bustanu jamilun. Dan juga terkadang lebih seperti yang tadi, qatofa Muhammadun zahratan. Setiap masing-masing kalimat itu pada jumlah tersebut terhitung dari bagian darinya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kami dan subscribe. Silakan komen di kolom komentar. Insya Allah kami doakan.